Adapun kelebihan dari peneliti sebagai instrumen adalah penelitian dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati pecinta education Islamik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan melihat bagaimana presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang berada di urutan ketiga. What? Salah. Ketiga. Itu yuk kita sama-sama melihatnya, kreasi bagaimana mahasiswa di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Syafriani, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai instrumen penelitian kualitatif. Ada yang tahu apa itu instrumen? Jika tidak, mari kita saksikan video berikut ini. A few moments later. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis, penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan istilah metode penelitian, yakni suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Jika suatu instrumen penelitian kualitatif dikatakan baik, tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik pula, dan diuji cobakan, dihitung, dan dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan instrumen. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif adalah alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Jadi, mendukung suatu penelitian bisa disebut sebagai instrumen penelitian. Di sini saya akan mengutip dari pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti kamera, video, kaset, dan yang lain-lainnya. Adapun ciri-ciri dari instrumen penelitian yaitu peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, serta dapat menafsirkan, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika.
Adapun kelebihan dari peneliti sebagai instrumen adalah penelitian dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Sementara itu, adapun kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah tidak mungkin menjaga objektif dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampur adukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikirannya sendiri. Dalam mengukur suatu variabel penelitian, seorang peneliti dapat menyusun sendiri instrumen penelitian. Namun, dalam hal-hal tertentu, peneliti dapat menggunakan instrumen yang telah ada. Ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang keenam, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Dan yang terakhir yaitu petunjuk pengisian instrumen. Salah satu langkah yang penting dalam penyusunan instrumen itu sendiri adalah melakukan uji coba perangkat instrumen. Sebelum menyusun instrumen penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes dapat berupa sederetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Adapun macam-macam dari tes tadi yaitu yang pertama, tes kepribadian, yang kedua, tes bakat, yang ketiga, tes sikap, dan yang keempat, tes minat. Dari bentuk-bentuk tadi, adapun bentuk yang kedua yaitu bentuk instrumen interview. Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview grid. Dalam pelaksanaannya, interview dilakukan secara terstruktur dan tidak struktur atau bebas. Secara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Peneliti kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga memperoleh data dengan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau yang diwawancara. Adapun bentuk-bentuk dari instrumen penelitian yang ketiga yaitu FGD atau Focus Group Discussion adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Karena FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data, maka FGD dilakukan untuk mengumpulkan data tertentu. Menurut Kriyantono dalam Ardianto, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh peneliti dalam melaksanakan FGD, yaitu tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. Bentuk instrumen yang keempat yaitu bentuk instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Menurut Bung Gin, yang dikutip oleh Raharjo, mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Bentuk-bentuk instrumen yang kelima yaitu bentuk instrumen dokumentasi. Tentunya sudah tahu apa itu dokumentasi, bukan?
Jadi, dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan di checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan keduanya terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan checklist peneliti memberikan tally pada setiap pemunculan gejala. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk peneliti dengan menggunakan pendekatan analisis. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai instrumen penelitian kualitatif. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu instrumen penelitian kualitatif, bagaimana langkah-langkahnya, apa saja ciri-cirinya, dan yang lain-lainnya. Baik, saya Intan Safiani undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.